Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi itu ya kalau selesai. Ya, jadi apa ngirim barang 10, 10-10-nya laku semua. Pas laporan sudah terjual semua. Ya, maka saldo consignment in 0. Ya, di ini 0, ini juga 0 saldonya. Consignment out juga 0. Ya, itu kalau selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak selesai? Nah, saya ngomongin yang tidak selesai dulu ya. Nanti yang tidak terpisah belakangan. Maka ini saya lompat. Oh ya, kalau mau lihat ininya, ya ini ya. Oke. Izin Pak, ada Oh yang ya, ingin bertanya. Ada yang oh ingin ya, bertanya. oh ya silakan, silakan langsung aja. Pak, mohon izin bertanya. Ya silakan, silakan Mas Ada Mario. 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait yang jurnal penyerahan kas tadi Pak, yang itu boleh nggak Pak kalau misalnya disingkat langsung cash pada consignment out 655, kan kalau Ya. di total sama ya nilainya? Iya sebetulnya ya, tapi gini, ada sih yang seperti itu. Ya, sebenarnya nggak masalah secara ini. Tapi gini, saran saya dipisah. Untuk ini aja Pak, mengidentifikasi ini ya, 25 itu apa gitu ya. Ini apa? Walaupun di sini tidak dicatat ini expand ini komisi enggak gitu ya. Ada beberapa jurnal yang kadang itu bisa di-charge again. Ya, maksudnya bisa di itu, tapi mungkin ada beberapa yang perlu tetap dicatat untuk biar ini tahu. Ya, ini isinya apa aja. Gitu. Jadi kalau secara hasil akhir sama. Ya, jadi kalau ditanya apakah boleh, boleh. Ya. Tapi saran saya di ini, ya, saran saya di walaupun di sini misalnya nanti ada 5 ya tulis ini semua 5 ke consignment out gitu. Ya, ini Pak, saya sudah tahu ini pasti akan ada yang berpikir begitu gitu ya. Nah, ya ada yang berpikir begitu. Silahkan sih nggak apa-apa sebetulnya karena hasil akhirnya sama. Tapi di sini sebetulnya untuk menggambarkan tadi ini Mas, gitu ya. Ini kalau cuma cash pada consignment out, nanti gini, saudara tahu consignment out-nya akan dikredit sebesar apa? 655. Ya enggak? Ya kan? Padahal consignment out itu di sini ya menunjukkan sales, nilai penjualan. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi. Nanti kalau netnya langsung itu 655. Ya, berarti Pak, berarti consignment out-nya tidak dicatat sebesar penjualan. Ya, berarti dicatat sebesar cash net yang diterima. Ya, tapi konsepnya adalah kenapa itu dipisahkan? Ya, karena consignment out-nya ya itu akan dicatat di green-nya sebesar nilai penjualan. Ya, ini sekaligus ini Mas. Ya, di sini adalah semua biaya. Yang paling mungkin malah begini Mas. Yang paling mungkin adalah ini tetap 850, ininya yang digabung. Nah, itu malah paling mungkin. Gitu. Ya, Mas Mario ya. Nah, ini yang digabung. Nah, kalau ininya biar tetap menunjukkan bahwa ini nilai salesnya, biar tetap orang baca tahu. Ada lagi? Katanya 2 tadi. Yang satunya? Oh iya Pak. Satunya yang ini Pak terkait si konsinyi. Jadi misal konsinyi kan keluar uang untuk bayar beban 10 juta. Kemudian 2 jutanya terkait barang konsinyasi. Berarti kan 2 jutanya ke consignment ini ya Pak? Oh ya, ini mohon maaf saya kelupaan tadi. Nah, jadi gini nih. Bisa saja ini bukan cash. Ya, misalnya ya, bisa saja misalnya ini biaya iklan. Biaya iklan. Nah, sebelum ini mungkin maksudnya ini kali ya. Sebelum ini konsinyi toko Rijal itu udah pernah ngeluarin duit expand misalnya gitu ya pada cash ya atau prepaid expand gitu terserah misalnya 40 lah 40 ternyata yang 25 ini terkait dengan konsinyasi. Nah kalau berarti dialokasikan. Nah kalau seperti itu ini bukan cash tapi ini expand. Maksudnya ini bukan Mas? Iya Pak yang kayak gitu. Oh iya kayak itulah cabang itu ya, cabang dan pusat gitu ya. Nah, jadi gitu ya ini saya lupa tadi. Jadi ini ya. Nah, ini kalau ini ada sebetulnya ini gitu ya. Bila konsinyi mendebit expense saat mengeluarkan uang untuk biaya yang berkaitan dengan konsinyasi dan expense ini dibebankan sebagian atau seluruhnya, maka akan mengkredit kreditnya expense gitu. Tapi kalau konsinyo
si konsinyi baru membayar ini cash. Gitu ya. Tapi kalau dulu sudah pernah, maka ini. Kalau masih terutang, ini payable. Ya, tergantung ya. Kalau sudah pernah dibayar dan dicatat sebagai expense sebelumnya, berarti ini expense. Kalau sudah pernah dibayar dan dicatat sebagai prepaid sebelumnya, berarti di sini prepaid. Kalau di sini baru dibayar oleh si konsinyi, berarti ini cash. Kalau sudah terutang tapi belum dibayar oleh si konsinyi, ya, berarti di sini payable. Ya, sama kayak alokasi expense di cabang dan pusat. Gitu ya, Mas Mario. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, jadi ini ya tadi ya, ini gambaran ininya tadi. Gitu ya. Pertama ketika ngeluarin barang, ya, si konsinyur akan mencatat consignment out sebesar cost-nya. Kemudian ketika konsinyur ngeluarin biaya, ya biaya transportasi dari konsinyur ke konsinyi, ya dia catat consignment out, ya di debit. Kemudian barangnya dikirim. Nah, ini ya, dikirim. Oke, ya ketika konsinyi ngeluarin duit untuk konsinyasi, ya biaya itu di debit ke consignment in. Ketika dijual, ya maka tidak boleh mencatat sales, tapi ya ini walaupun di sini tulis sales ya, tapi maksudnya ini di penjualan itu dikredit ke consignment in. Begitu mau disetorkan, diakui dulu commission income. Ya, diakui commission income didebit ke consignment in. Nah, maka nanti saldonya ya saldonya adalah 655 kredit. Ya, 655 kredit, maka berarti itulah yang harus disetorkan. Maka 655 itu disetorkan ya, nah, didebit ke consignment in didebit. Ya, maka saldonya jadi 0. Ini 850 850. Saldonya jadi 0. Nah, begitu dapat laporan si konsinyur berapa laku dijual, nah, maka hasil penjualan dikredit ke consignment out. Nah, Oke, kok kamu potong? Kamu potong apa? Saya ngeluarin expense. Nah, ini ya. Ini ke sini. Ini dikeluarkan oleh konsinyi, ini yang dikeluarkan oleh konsinyur. Ya. Nah, kamu potong apa? Oh, expense. Oh, ya udah. Dicatat consignment out. Apalagi kamu potong? Oh, buat komisi. Nah, ini dicatat ke consignment out. Nah, ini adalah total hasil penjualannya. Ini adalah total biayanya. Ya, maka kalau yang ini boleh digabung, Mas. Tapi kalau yang ini tetap harus sebesar salesnya. Ya, jangan dinetkan. Ya, jangan dinetkan. Nah, maka total kreditnya 850, total debitnya 755. Ya, total hasil penjualannya 850. Total debitnya ini total cost-nya. Maka ada saldo consignment out, ada saldo kredit sebesar 85. Ya. Maka kemudian dia didebit, ditransfer ke consignment income. Ya. Oke, saldo itu biar jadi 0, didebit. Nah, maka di sini didebit, ya, consignment out, ditransfer ke consignment income. Maka di sini saldonya jadi 0. Ini juga jadi 0. Gitu ya, ini kalau selesai. Dan ini nggak keluar ujian. Gitu ya. Nah, oke. Nah, izin bertanya, ya, Pak. gimana, Mas? Tadi untuk misal ada penjualan dari konsinyi itu, tapi bentuknya masih piutang, itu apakah harus menunggu dilunasi dulu atau untuk perhitungan komisinya? Oke, sesuai kesepakatan. Toh nanti akan ditagih kan. Ya, jadi bisa saja si konsinyi itu nalangi dulu. Ya, toh nanti begitu tertagih dari pelanggan, ya itu kan akan menambah cash-nya si konsinyi. Ya, jadi tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatannya oke, karena masih piutang, maka misalnya tidak disetorkan, bisa. Tapi kalau harus menyetorkan, padahal masih piutang, bisa saja si konsinyi itu harus nalangi dulu. Ya, nalangi dulu. Oke, itu hanya masalah penagihan aja. Itu sebenarnya tergantung kesepakatan sih kalau kayak gitu. Baik. Ya, Mas. Oke, nah, berikutnya adalah bagaimana kalau dicatat secara terpisah, ya, tapi belum selesai. Ya, ini saya langsung lompat karena habis ini materinya tidak terpisah, tapi itu nanti belakangan aja kalau waktunya ini. Gitu ya. Nah, sekarang
bagaimana kalau belum selesai. Ya, belum selesai itu berarti belum terjual semua saat dilaporkan. Ya, jadi ini belum selesai, bagaimana kalau dicatat secara terpisah. Oke, kita lihat contohnya. Nah, jadi ini masih sama kasusnya kayak tadi, ngirim 10 buah, ya, cost-nya 50, harga jual yang ditetapkan 85. Ini hati-hati ya, jangan 850 nih, hati-hati. Ya. Kadang-kadang kalau panik itu suka ini ya, ini dicatat sebesar cost-nya. Jadi si konsinyur mencatat consignment out pada merchandise shipment biasanya ada embel-embel shipment on consignment gitu ya, yang lengkapnya ya sebesar cost-nya. Oke, ini tidak di jurnal. Oke, berikutnya ketika keluar biaya, jurnalnya masih sama. Ya, konsinyur mengeluarkan biaya terkait konsinyasi, jurnalnya consignment out pada cash terkait pengiriman atau pada break out tergantung. Ya, tapi kalau nggak ada keterangan, cash boleh, break out boleh. Ya, saya benarkan dua-duanya ya, karena kalau tidak ada keterangan. Ya, oke. Nah, jurnalnya consignment out, padahal ini tidak ada jurnal, masih sama. Oke. Ketika konsinyi mengeluarkan biaya, ya, konsinyi mengeluarkan biaya 25, ya, ini juga jurnalnya masih sama. Ya, konsinyi mencatat itu ke consignment in, keluar duit, ya, dan ini konsinyur tidak tahu apa-apa. Karena nanti baru tahu ketika disetorkan, dipotong gitu. Nah, bedanya di sini. Nah, kalau tadi terjual semua 10 unit, nah sekarang hanya 6 yang terjual. Ya, harga jualnya 85, maka nilai penjualannya 510. Oke, maka nah ini ya, jangan mencatat sales, ya, tapi cash atau account receivable pada consignment in. Hati-hati, semua penjualan akan dicatat consignment in. Oke. Nah, ini juga belum tahu, ya baru tahunya nanti setelah ada laporan. Gitu ya. Nah, berikutnya setor. Ternyata tanggal penyetoran ya, tanggal sekaligus tanggal laporan keuangan. Nah, saat nyetor itu baru terjual 6. Nah, tapi hasil itu harus disetor. Nah, maka sebelum disetor, ya, konsinyi egois ya, sesuai kesepakatan, dia potong dulu. Dia mengakui pendapatan komisi sekaligus untuk motong nanti. Maka dari itu dia mencatat sebelum disetor, dia mencatat ini. Ya, consignment in pada commission income. Sebesar apa? Sebesar kesepakatan 20% kali hasil penjualan. Nah, hasil penjualannya juga hasil penjualan untuk 6 unit. Ya, $510. Ya, jadi hanya untuk 6 unit yang tadi ya, dari ini hasil penjualannya 510. Oke. Nah, maka consignment in pada commission income 102. Ya, 102. Nah, barulah disetorkan. Nah, kita lihat berapa yang harus disetorkan. Oke, kita lihat satu-satu saldo consignment in. Pertama, consignment in didebit sebesar 25 untuk biaya yang dikeluarkan oleh si konsinyi. Ya. Kemudian laku dijual ya 510. Nah, dikredit. Ya, kan tadi consignment in dikredit sebesar penjualan 510. Nah, sebelum disetorkan, nah si konsinyi tadi mengakui komisi dengan mendebit consignment in sebesar 102. Ya. Maka berapa yang harus disetorkan? Ya, yang harus disetorkan adalah harusnya 510 hasil penjualan. Tapi ya, si konsinyi langsung melakukan pemotongan. Dan si konsinyi tidak peduli. 25 itu biaya untuk 10 atau untuk 6. Pokoknya begitu nyetorin duit, ngelaporin sekaligus nyetorin, pokoknya semua hak saya akan saya potong sekarang juga. Ya, jadi 25 itu bisa saja biaya untuk 10 unit. Ya, tapi ya meskipun yang laku baru 6, ya dia tidak melakukan pemotongan proporsional, enggak. Pokoknya semua duit yang sudah pernah saya keluarkan, begitu ada hasil penjualan, saya ambil, saya potong dari hasil penjualan. Nah, maka terus kemudian dipotong dengan komisi. Maka saldo consignment in
itu 383 kredit. Nah, ini menunjukkan berapa yang harus disetor. Ya, oke ya, berapa yang harus disetor. Maka jurnal berikutnya adalah consignment in, ya saldonya kredit di debit. Ya, sebesar 383. Cash di kredit 383. Maka setelah ini ya di debit ya, setelah itu consignment ini di debit 383, maka setelah itu saldonya 0. Oke ya, saldonya 0. Meskipun belum habis terjual semua, tapi consignment in saldonya ketika dilaporkan itu intinya harus 0. Nah, tapi beda dengan konsinyur. Nah, begitu dia dapat laporan, ya, oke, dia kita lihat tadi dia punya akun consignment out. Awalnya sudah di debit 500. Ya, 500. Kemudian di debit lagi 60. Ya, ini apa? Ini biaya yang dikeluarkan oleh konsinyur. Ya tadi di atas ya, masih ingat ya. Nah, pas saat ngirim sama saat keluar biaya pengiriman. Nah, kemudian dapat laporan. Oke, si konsinya lapor. Nah, nyor, ini laporannya. Oke, saya setor 383 ya. Ini 1383. Nah, si konsinyur nanya, "Ini laku berapa?" 6 unit. Berapa semua lakunya? 510. Nah, jadi di sini di kredit consignment out 510 nih ya. Consignment out di kredit 510. Oh ya, kamu store berapa? 383. Nah, maka di cash, catat cash 383. Loh, lakunya kan 510. Kok kamu store 383? Ya, saya potong. Saya potong. Kamu potong buat apa sih? Itu ada expense 25. Ya, yang saya keluarkan kan saya harus diganti itu. Saya langsung potong. Nah, sama komisi 102. Nah, ini boleh digabung, dipisah boleh. Nah, dipisah lebih bagus, digabung nggak apa-apa. Ya, maka totalnya saya potong 127. Nah, 127 itu ya, itu 25 ya, expense yang dikeluarkan oleh si konsinyi tapi diganti dan 102. Nah, komisi. Oke. Nah, maka dicatat 127 ke consignment out. Nah, ini 127. Nah, masalahnya di sini. Nah, kalau tadi konsinyasi selesai, nah, maka selisih ini dengan ini, ya, saldo consignment out itu berarti consignment income. Nah, tapi kalau di sini, coba saudara lihat. Consignment out dikredit sebesar sales. Salesnya 510. Tapi biaya-biayanya itu di atas 510. Ya, berarti loss kan? Betul nggak? Nah, karena banyakkan biayanya. Nah, kalau seperti itu loss. Nah, tapi ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena consignment out itu dikredit sebesar sales untuk 6 unit. Sementara cost-nya 500 itu cost untuk 10 unit. 60 itu cost untuk 10 unit. 25 itu cost untuk 10 unit. Nah, yang benar-benar terkait dengan 6 unit yang terjual itu 102. Karena komisi itu didasarkan pada yang terjual saja. Nah, jadi saudara sekalian, nah ini ya, oke, kita lihat. Nah, sales-nya 510 itu untuk 6 unit yang terjual. Cost-nya 500 itu 10 unit. Ya, biaya pengiriman 60 itu untuk 10 unit. Ya, expense yang dikeluarkan konsinyi 25 itu untuk 10 unit. Ya. Oke, di sini si konsinyi ketika motong dia tidak peduli walaupun itu untuk 10. Pokoknya diganti semua. Nah, dia nggak peduli. Makanya begitu disetorkan, dia saldo consignment-nya 0. Ya, tapi di sini kalau si konsinyur mau menghitung consignment income dengan menjumlahkan total debit dan total kredit itu tidak fair. Nah, kenapa? Karena salesnya hanya untuk 6, sementara expense-nya ada yang untuk 6, ada yang untuk 10. Nah, kalau yang komisi ini memang untuk 6 karena didasarkan pada yang terjual saja. Tapi expense-expense yang dikeluarkan ini adalah untuk 10 unit. Maka dari itu, berapakah consignment income yang harus kita akui? Harus dihitung. Bagaimana cara ngitungnya?
ya ini harus diproporsionalkan. Ya. Maka bagaimana caranya? Nah ini sales, ya, ini sales, ini 6 unit, ya. Maka ini harus untuk 6 unit juga. Maka berarti 6/10 kali 500, ya dikurangi 300. Ya. Ini 60 ini untuk 10 unit. Maka diproporsionalkan 6/10 kali ini. Kali 60, 36. Ini juga untuk 10 unit. Maka 6/10 kali 25. Nah, ini jangan diproporsionalkan lagi karena sudah terkait 6 unit. Ini kurangi 102. Nah, inilah consignment income-nya. Ya, sebesar 57. Ya, 57. Maka coba kita lihat, nah, yang harus di jurnal ya, consignment income diakui sebesar 57. Ya, jurnalnya adalah consignment out pada consignment income 57. Maka di sini di debit consignment out 57. Pertanyaannya adalah, begitu jurnal itu setelah itu ditotal, apakah saldonya 0? Tidak. Ya, consignment out masih punya saldo. Ya, karena tadi saldonya itu bukan ini dikurangi ini, bukan 57, tapi consignment income harus kita akui karena kita menyusun laporan keuangan. Ya, sampai terjual 6 itu berapa sih consignment income-nya? Ya, consignment income-nya 57. Makanya di sini diakui consignment income 57, kemudian di debit 57. Nah, saldo consignment out tidak 0. Ya, tapi ada saldo 234. Nah, saldo 234 itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah ini. Ini 4 unit. Ya, ini 4 unit. Ini 4 unit. Nah, dan nanti itu akan dilaporkan sebagai inventory. Jadi sebetulnya pada saat nyusun laporan keuangan itu ada inventory yang dititipkan yang belum terjual. Nilainya 234, saldonya debit. Itulah inventory sebetulnya. Nah, jadi saudara sekalian, nanti saudara harus bisa bikin seperti ini. Ini namanya alokasi beban. Ya. Jadi semua beban yang terkait dengan konsinyasi itu ini. Ya, ada yang dikeluarkan oleh konsinyor dan ada yang dikeluarkan oleh konsinyur. Nah, barang yang dikirim awalnya semuanya 10 unit. Dari 10 unit itu ada yang terjual dan ada yang belum terjual. Nah, ya, yang terjual berarti dia jadi COGS. Ya, jadi COGS. Nah, yang belum terjual berarti jadi ending inventory. Nah, maka di ini nih, berapa total cost dari barang? 500 itu 10 unit. Ya, maka berarti dialokasikan ke yang terjual 6/10, 300. 4/10, 200. Ya. Kemudian biaya transportasi 10. Ya, ini 60. 60 itu untuk 10 unit. Maka dialokasikan ke yang terjual 36, ke yang belum terjual 24. Oke, kemudian yang dikeluarkan oleh konsinyi, tadi yang terkait konsinyor. Nah, konsinyi juga membayar misalnya biaya tadi 25. Ya, 25. Nah, itu untuk 10 unit. Maka ini juga dialokasikan. Nah, yang terakhir adalah komisi penjualan. Nah, kalau ini hati-hati. Komisi penjualan itu biasanya sudah didasarkan pada hanya yang terjual. Maka ini semuanya masuk ke yang terjual. Di sini tidak ada. Maka saudara sekalian, cost-nya adalah ini. Nah, maka berapakah consignment income-nya? Tadi laku berapa? 6 unit, 510. Ya, cost-nya 453. Ya. Berapa netnya berarti? 57. Nah, itulah kenapa di sini diakui consignment income 57. Ya. Nah, berikutnya adalah ini berarti belum terjual yang ini. Yang ini belum terjual. Nah, inilah yang kemudian diakui sebagai inventory. Ini akan jadi saldo consignment out.
Nah, itu menunjukkan barang yang 4 unit belum terjual itu. Gitu ya. Nah, berikutnya ya ini ya. Jadi ini ada saldo 2, 3, 4 itu sebetulnya menunjukkan barang yang belum terjual itu, yang 4 unit. Nah, berikutnya periode berikutnya, ya misalnya periode berikutnya dilanjutkan penjualannya yang tersisa 4 set. Nah, ini jurnalnya biasa. Ya, cash pada consignment ini terjual consignment in 4 unit kali harganya 85 ya 340. Oke. Kemudian disetorkan. Ya, sudah selesai disetorkan. Nah, sebelum disetor lagi-lagi diakui dulu komisinya. Ya, komisinya 20% kali hasil penjualan. Ya, komisinya 68, maka setelah itu disetorkan. Nah, ini tadi saldo consignment in sudah 0 kan ya? Sudah 0. Kemudian dia dikredit sebesar 340. Ya, 340. Ya, kemudian didebit sebesar komisi 68. Ya, 68. Maka berapa yang harus disetorkan? Nah, ini 272. Ya, maka disetorkan. Ya, cash ya dikredit, consignment income didebit 272. Maka setelah didebit 272, nanti saldonya jadi 0. Ya, nah, begitu dapat laporan. Ya, dapat laporan. Oke. Berapa? Laku dijual yang 4. Nah, ini laporan yang mana nih? Yang 4. Sudah terjual semua? Sudah. Oke, berapa semua terjualnya? 340. Nah, maka di sini consignment out dikredit 340. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau digambar lagi gini. Oke. Saudara masih ingat tadi apa? Consignment out masih punya saldo berapa? 234. 234. Nah, 234 itu sebetulnya total cost untuk 4 unit. Ya, total semua biaya untuk 4 unit. Oke ya. Kemudian dikredit 340. 340. Nah, dikredit 340. Nah, terus cash yang kamu store berapa? 272. Oh ya, di debit 272. Lo kok cuma 72? Saya potong. Potong apa? Komisi 68. Oke, dicatat consignment out 68. Oke, nah sekarang saudara tahu ya, kalau di total maka akan ada selisih. Nah, selisihnya adalah 38. Nah, karena ini sudah selesai, maka 38 inilah consignment income. Ya, total penjualan dikurangi total biaya, total penjualannya untuk 4 unit, total biayanya juga untuk 4 unit. Gitu ya, maka saldo consignment out kredit 38 itu berarti consignment income-nya. Maka consignment out didebit, ditransfer ke consignment income. Maka setelah itu saldonya jadi 0. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke pembahasan soal. Lumayan nih, ujian. Masih ini yang hilang ya. Ini sudah ada ininya ya. Silakan saudara cari di Google Drive. Nah, ini sudah ada. Oh, kok yang ini? Ini. Mana sih? Nah, ini tuh. Nah, ini ya. Ini ada resume. Ya, ini ada resume. Nah, ini ada soal tahun ini. Soal tahun lalu juga sebenarnya ada, tapi belum saya masukkan aja. Ya. Oke, nah lumayan ya. Masih ada 1 jam lumayan untuk bahas ini. Nah, oke, ini contohnya. Biasanya soalnya mirip-mirip nih itu. Nggak tahu kenapa ya. Dan biasanya adalah dicatat secara terpisah. Ya, dicatat terpisah. Ya, dan tidak selesai. Ya, oke. Kita bahas yang ini. Ya. PT Pramuka bertindak selaku komisioner. Ya, komisioner itu berarti yang dititipi, ya, konsinyi, ya, konsinyi. Yang menjual peralatan elektronik rumah tangga milik PD Swadaya. Biaya yang dikeluarkan oleh toko Pramuka yang berkaitan dengan penjualan barang konsinyasi dapat direimbas, diganti. Berikut adalah transaksi yang terjadi. Oke. Buatlah jurnal transaksi. Nah, ini harus hati-hati pada konsinyasi dengan menggunakan asumsi transaksi konsinyasi dicatat terpisah. Ya, terpisah dengan transaksi reguler lain dan sertakan perhitungannya. Gunakan metode periodik. Oke. Nah, sekarang tanggal 3 September. PD Swadaya mengirim 10 buah mesin cuci ke toko Pramuka.
harga pokok tiap unit 1.800.000, harga jualnya 2.340.000. Ini jangan salah masukin data nanti. Komisinya 20%, biaya pengiriman 700.000. Oke, maka konsinyur ya, untuk pengiriman barang itu, ya, ini mohon maaf, mungkin kekecilan, tapi gimana ya? Serba salah ini. Oke, ya, ya untuk pengiriman barang, konsinyur akan mencatat consignment out pada merchandise shipment on consignment. Ya, oke ya, sama kayak tadi. Ini sebesar cost-nya. Jadi 30 unit yang dikirim, 30 kali cost-nya 1.800.000. Ya, consignment out pada merchandise on consignment. Nah, si ini nggak nyatat apa-apa. Dia cuma membuat memorandum, memori, pengingat telah diterima. Jadi tidak ada jurnal. Ya, kemudian si PT Swadaya konsinyur untuk pengiriman itu ada biaya 700.000. Nah, di sini tidak ada keterangan, ya udah jurnal aja consignment out pada cash. Ingat, ya ini semua biaya dicatat ke consignment out. Boleh nggak Pak kreditnya break out? Boleh, silahkan. Ya, payable pun boleh, gitu karena nggak ada keterangan. Ya, kan saudara bisa mengasumsikan biaya pengiriman bisa saja kan ngutang. Ya kan? Nah, kan bisa aja ngutang. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, oke, karena tidak ada penjelasan di situ. Oke, sebesar 700.000. Oke, di sini juga tidak ada jurnal. Nah, berikutnya, tanggal 12 September, toko Pramuka menjual 8 buah mesin. Nah, maka jurnalnya adalah, oke, ini saya taruh mana ya, biar soalnya tetap kelihatan. Nah, saya geser ke sini dulu ya. Oke. Berikutnya, toko Pramuka menjual 8 buah mesin secara tunai. Ingat ya, jangan menjurnal sales. Ya, penjualan akan dicatat ke consignment in. Apalagi sampai ada yang bikin nanti COGS pada inventory. Waduh ya, jangan ya. Oke. Nah, soalnya kadang-kadang suka itu terbawa ngerjain suka terbawa emosi. Jadi yang enggak di ini di jurnal juga ya. Nah, jadi itu ya, cash pada consignment in ya, sebesar nilai penjualan di kredit. Nah, ini berapa? Ya, yang terjual 8 kali harga jual ini 2.340.000. Ya, yang teliti ya, karena takutnya ketuker ini 1.800.000. Ya. Kemudian untuk penjualan itu ada pengiriman 200.000. Ya, maka jurnalnya adalah consignment in, ya ini beban yang dikeluarkan jangan dicatat expense, ya, tapi didebit ke consignment in, karena nanti ini akan dikurangkan dari ini, ya, dari kreditnya hasil penjualan, nah, gitu ya, pada cash 200.000. Nah kemudian tanggal 26 September menjual 12 buah mesin, ya 12 mesin cuci, biaya pengiriman 300, jurnalnya sama, cash pada consignment in sebesar nilai penjualan 12 unit kali 234 harga per unit. Oke, kemudian untuk biaya transportasi 300.000 dicatat consignment in ya, jangan transportation in, jangan transportation out, jangan break out, jangan expense ya, tapi consignment in. Nah, berikutnya adalah ini. Ada pengembalian barang. Nah, pengembalian barang itu nah ini ya, ini ada di bagian ya. Ini ada di bagian paling belakang, di bahan ajar juga ada di bagian paling bawah, cuma begini kalimatnya. Ya, bila barang dikirimkan kembali oleh konsinyur kepada konsinyur, ya, pengeluaran yang berkaitan dengan pengiriman awal, ya jadi gini, barang dikirim, kemudian dikembalikan, maka ketika dulu ngirim, itu kan ada biaya pengiriman tuh, ya kan? Nah, biaya pengiriman yang dulu itu, yang dulunya masuk consignment out, nah, itu harus dijadikan expense. Ya, itu harus diakui sebagai expense. Artinya, biaya pengiriman yang dulu, ketika barang itu dikembalikan, maka berarti dia bukan barang konsinyasi lagi. Di konsinyur, barang itu akan digabungkan dengan barang yang terjual untuk reguler.
gitu ya, maka dia harus dikeluarkan dari akun consignment out karena dikembalikan. Nah, ingat logikanya. Ya, ingat logikanya. Dan bersamaan dengan mengeluarkan dari consignment out, karena nanti tidak adil kalau ini. Karena sebetulnya misalnya nih, ngirim barang 30 dikembalikan 5. Maka berarti penjualan konsinyasi nanti hanya untuk 25 karena yang 5 dikembalikan. Padahal dulu consignment out itu dicatat untuk 30. Ya, maka dia yang 5 itu harus dikeluarkan. Nah, yang 5 dikembalikan itu akan tergabung dengan barang yang dijual secara reguler. Nah, makanya nanti dia di-expand-kan. Ya, yang biaya pengiriman dulu itu. Nah, gitu ya. Jadi intinya itu. Nah, kalau ada beban-beban yang lain, ya, termasuk itu nanti semuanya di-expand-kan. Nah, jadi ini kembali ke tadi. Nah, nih, oke. Pada tanggal 28 September, toko Pramuka mengembalikan 5 buah mesin cuci. Nah, jadi ini. Ya. Jadi tanggal 28 toko Pramuka mengembalikan 5 buah mesin cuci karena kerusakan. Biaya pengiriman 120.000 dibayar tunai oleh toko Pramuka. Hati-hati nih. Pertama, ya, ketika dikembalikan untuk barangnya sendiri, di sini cuma nyatet memo. Ya, dikembalikan 5 unit gitu ya. Ingat ya, ketika terima barang tidak ada jurnal inventory atau apapun. Maka ketika mengembalikan juga tidak ada jurnal terkait inventory. Jurnalnya cuma memo, catatan kalau dikembalikan. Ya, pas nerima juga jurnalnya cuma diterima. Nah, tapi si konsinyi itu mengeluarkan biaya. Dia tidak peduli itu biaya apa, pokoknya biaya karena itu terkait konsinyasi dan nanti akan dipotongkan, pokoknya semua biaya yang terkait konsinyasi akan saya potong dari hasil penjualan, semua biaya pokoknya dicatat consignment in. Ya udah, dia cuma mencatat ini biaya transportasi untuk pengembalian. Ya, consignment in pada cash. Ya, intinya gitu. Pokoknya kalau ada biaya apapun yang terkait konsinyasi, apakah biaya pengiriman saat jual atau biaya penyimpanan, biaya asuransi, ya, biaya pengembalian, nah itu dia pokoknya biaya itu akan diganti. Makanya dia mencatat consignment in pada cash. Nah, si konsinyur begitu dapat kembalian 5 unit dikembalikan, yang pertama adalah gini. Akun consignment out itu awalnya didebit sebesar 54. Nah, 54 itu kos untuk 30 unit. Begitu dikembalikan 5, ya begitu dikembalikan 5, maka nanti penjualannya berarti maksimal hanya untuk 5. Ya, untuk 25. Nah, ya berarti yang di barang yang dikonsinyasi berarti tinggal 25. Maka dari itu ini harus dikurangi. Nah, sebesar yang dikembalikan. Maka dari itu ini ya 54 ini harus dikembalikan ya, consignment out-nya harus dikurangi. Nah, karena nanti nggak fair. Nah, maka di sini proporsional ya 5/30 kali 54. Ya, consignment out-nya dikurangi yang 5 unit dikembalikan itu. Nah, untuk barangnya sendiri, nah ini dikembalikan lagi. Ini ya, merchandise on consignment waktu itu sudah akan mengurangi inventory yang tersedia untuk yang reguler. Ya, sekarang ini dikembalikan lagi karena barang 5 itu nantinya akan bergabung dengan barang lain yang untuk penjualan reguler. Makanya ini juga dikurangi. Jadi jurnalnya cuma dibalik. Sebesar yang 5 unit dikembalikan. Nah, berikutnya adalah ini hati-hati ya. Ini bukan menjurnal ini. Ya, ini nanti. Ini si konsinyur baru tahu kalau konsinyur ngeluarin ini nanti saat laporan. Nah, ini apa, Pak? Jadi ini adalah dulu ketika ngirim barang 30 itu biayanya 700. Nah, ternyata yang 5 dikembalikan tidak jadi barang konsinyasi. Maka ya karena dulu ini consignment out itu didebit untuk 30 unit, begitu dikembalikan 5, maka biaya transport consignment out-nya itu dikurangi 5, ya 5/30 dari 700. Gitu ya. Nah, karena nanti kalau enggak, nanti aneh. Total penjualannya hanya untuk 25, total cost-nya pun tetap untuk 30.
Ya, makanya harus dikurangi consignment out-nya. Nah, terus biaya transportasi yang pernah dikeluarkan dulu dijadiin apa, Pak? Nah, diakui sebagai expense. Itu ya. Nah, itu nanti dia akan mempengaruhi gross profit atau ini yang dari penjualan yang umum. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak masuk nilai consignment out untuk menghitung cost dari biaya barang konsinyasi, penjualan konsinyasi. Oke. Jadi itu ceritanya. Nah, jadi kalau ada pengembalian itu jurnalnya begini. Nah, berikutnya adalah nih, pengiriman laporan perhitungan penjualan dan kas kepada PT Swadaya. Nah, ini ya, ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Jadi gini, begitu mengirimkan, nah, itu sesaat sebelumnya, itu ini boleh di jurnal di atasnya ini boleh. Ini turun ke sini, ya. Terus ini misalnya gini, ini boleh. Ini gini boleh, ini ke sini, boleh. Nah, boleh. Gitu ya. Nah, tapi hati-hati, intinya sebelum disetorkan itu si konsinyi itu harus mengakui komisi dulu, pendapatan komisi. Sekaligus nah ini mengakui pendebitan consignment in. Hati-hati nih. Walaupun di sini nggak ada, Pak, tapi kan di situ tidak ada, Pak, jurnalnya. Mengakui pendapatan komisi. Betul, tidak ada. Ya, tapi hati-hati ya. Karena sebelum disetorkan, nanti saat disetorkan itu akan dipotong dengan komisi dan dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyur. Maka walaupun kalau untuk biayanya udah nih jelas dicatat kan, consignment in. Nah, tapi untuk komisinya karena nanti akan dipotong untuk komisi, maka ini dicatat dulu komisinya. Ya, consignment in di debit, diakui commission income. Oke, berapa persen tadi komisinya? 20%. Nah, 20% kali total penjualan ya tadi. Nah, total penjualannya mana? Nah, ini tadi penjualan pertama, ini penjualan kedua. Ya, maka 20% ini ya. Ini 20% ya kali 18.720 ditambah 28. Ini komisinya. Nah, maka berapakah cash yang harus disetor? Nah, nanti saudara terpaksa terpaksa harus membuat apa? T-account. Ya, bikin T-account seperti ini. Ya. Nah, ini consignment in. Di sini dikredit apa saja? Ini 18 hasil penjualan. 28 hasil penjualan. Terus didebit untuk apa saja? 200 biaya pengiriman. 300 biaya pengiriman saat penjualan. Nah, terus ini 120, ini kenapa saya bedain warnanya? Nah, 120 itu biaya transportasi pengembalian barang. Nah, gitu ya. Ini didebit ke consignment in. Nah, kemudian consignment in juga didebit sebesar komisi. Ya, maka di total ya saldonya 36.820. Ya, kredit. Kredit. Kemudian, nah berarti inilah yang harus disetorkan. 36.820. Maka ini jurnalnya. Nah, ini ya. Consignment in pada cash 36.820. Ya, di sini consignment in di debit, maka setelah itu saldonya 0. Nah, gitu ya. Saldonya 0. Pokoknya si ini itu tidak peduli. Semua biaya yang saya harus mintakan penggantian, saya potong. Nah, itu. Nah, begitu dapat laporan, maka si konsinyur akan nanya, oh ya, kemarin kan saya kirim 30. Ya, oh ya, sudah dikembaliin 5 ya. Oke, ini udah kembaliin 5. Oke, di sini ketika dikembalikan 5, ini sudah di jurnal, dikurangi nih. Nah, consignment out-nya. Biar ini benar-benar cost untuk 25. Ini kalau di total, ini benar-benar cost untuk 25. Terus nanya, oh ya laku berapa kemarin? Laku berapa tadi? 20 ya, 8 sama 12 ya. Laku 20. Laku berapa? Ini 18 sama 28. Totalnya 46. Nah, ini. 46 ya. 46 ini total penjualan. Nah, 20 unit. Oke. Nah, dicatatlah 48 consignment out 46 800. Oke, kamu store berapa? Ini saya store 36.820. Oke, saya terima cash. Nah,
36.820. Nah, tapi nanya, loh, kok cuma disetor segini, kamu potong ya? Iya, kamu potong apa? Ini saya untuk 2 kali penjualan, itu ada biaya transportasi totalnya 500.000. Oh ya, oke. Nah, 500.000 itu dicatat consignment out. Gitu ya. Terus apa lagi? Oh ya, ini kan sesuai kesepakatan saya dapat komisi 20%. Ini saya potong komisi 9.360.000. Oke. Ya, consignment out 9.360.000. Loh, kok masih ada lagi kayak kamu potong ya? Kan harusnya nggak segitu. Oh iya, waktu balikin barang itu, ya, waktu balikin yang 5 unit itu, saya keluar duit 120. Nah, saya potong juga dong. Kan kamu harus ganti. Oke deh. Nah, tapi hati-hati. Ini tidak terkait dengan barang yang terjual. Ya, akun consignment out itu nanti harus benar-benar terkait barang konsinyasi. Ya, maka kalau ada pengeluaran yang terkait dengan barang yang bukan konsinyasi lagi, ya, maka meskipun itu dipotong oleh si, karena memang dia haknya, meskipun dipotong oleh si itu, tapi di sini kita tidak, konsinyur tidak mengakui consignment out, tapi semua biaya itu dicatat sebagai expense. Ya, terkait barang hilang, barang dikembalikan, nah ini dicatat expense. Hati-hati ya. Nah, maka berarti ada barang yang belum selesai, belum terjual. Berapa yang belum terjual? Dikirim 30, dikembalikan 5, terjual 8 plus 12. Berarti yang belum terjual berapa? 5. 5 unit. Ya, 5 unit. Nah, maka hati-hati. Karena belum selesai, maka saldo consignment out ya itu berarti bukan consignment income. Nah, terus cara nyari consignment income-nya berapa, Pak? Nah, cari dulu cost-nya. Yang terjual itu 20. Ya, sales ini, ya, consignment out ini untuk 20 unit. Maka kita harus cari berapakah cost dari 20 unit itu. Caranya gimana? Nah, saudara nanti harus bisa bikin begini. Nah, kayak pusat dan cabang kemarin. Kayak alokasi biaya. Nah, jadi gini, ya, total barang dikirim itu 30. Terjual 20. Dikembalikan 5. Belum terjual 5. Ya, maka biaya-biaya itu ya harus dialokasikan berapa ke yang terjual, berapa yang dikembalikan, dan berapa yang belum terjual. Oke, pertama, dulu ngirim barang 30 itu kosnya 54. Ya, ya, kosnya 54 nih, consignment out 54. Nah, 54 itu untuk 30 unit. Nah, berarti dialokasikan ke 20, ya ini 20 per 30 kali ini. Ya, dialokasikan ke yang dikembalikan 5 unit, ya berarti 5 per 30 kali ini. Ya, sama dengan yang belum terjual 5 unit, ya berarti 5 per 30 kali ini. Nah, gitu ya. Dulu untuk mengirimkan 30 unit, itu keluar biaya pengiriman, konsinyor keluar biaya 700. Nah, maka 700 itu dialokasikan kemana? Ini untuk 30 unit. Ya, maka ini 20 per 30 ke sini, 5 per 30, 5 per 30. Nah, ini ya. Itulah kenapa tadi ketika dikembalikan barang, ya ini 116. Ya, consignment out-nya dikurangi 116. Ya, karena itu barangnya dikembalikan. Nah, ini lebih seperti itu. Nah, berikutnya ada biaya apa lagi? Ya, ada biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh konsinyi. Nah, ini hati-hati. Biaya itu terjadi saat menjual yang 20 unit. Maka hati-hati. Biaya 500.000 itu ya, itu semuanya terkait dengan yang terjual. Ya, karena Pak, bagaimana kalau konsinyi sebelum menjual dia keluar biaya untuk semua, Pak? Maka itu harus dialokasikan juga. Ya, kalau misalnya nih sebelum dijual konsinyi mengeluarkan biaya penyimpanan misalnya
maka biaya penyimpanan itu berarti untuk 30 juga. Maka harus dialokasikan juga. Nah, tapi karena ini biaya konsinyasi, itu biaya pengiriman terkait penjualan, maka itu harus berarti hanya ke yang ini. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, yang 120 dialokasikan enggak? Hati-hati, tidak. Oh, Pak, tidak dialokasikan ke barang yang dikembalikan ya? Tidak. Ya. Nah, tidak. Walaupun nanti dia jadi expense juga. Bisa sih. Tapi dia dialokasikan semua ke sini. Boleh, boleh. 120 itu. Tapi dia hanya pengaruh ke sini. Dia tidak kepengaruh ke yang lain. Boleh. Ya, nanti ngaruhnya ke total expense aja. Nah, terus komisi. Ya, komisi 9360 itu juga terkait dengan yang terjual. Maka total ini adalah cost, total cost. Ya, ini total cost. Ya. Nah, berapakah nilai penjualannya? Ini COGS yang terjual. Ini jadi COGS. Nah, berapa nilai penjualannya? 46.800 hasil penjualannya. Berarti consignment income-nya adalah ini dikurangi ini. 473.333. Itulah kenapa kemudian si konsinyur mencatat consignment out pada consignment income. Sebesar itu tadi. Total penjualan dikurangi cost hanya untuk yang terjual. Nah, terus kalau ada pertanyaan, berapakah saldo consignment out? Nah, ini diposting dulu 433 ke sini. Ya, maka saldo consignment out adalah 9116. Dan ini, coba perhatikan, ini harus sama dengan ini yang belum terjual. Gitu ya? Nah, ya, ini harus sama dengan yang belum terjual. Nah, ini juga harus sama dengan nilai pengembalian. Nah, ya kan? Gitu ya? Nah, ini juga sama kalau nanti ada barang hilang. Nah, untuk yang barang hilang, ini sudah saya buatkan pembahasannya juga. Nah, ini ya. Nih, ngirim 20, ada terjual, ada dikembalikan, ada hilang, ada belum terjual. Ya, nanti dialokasikan. Silakan lihat pembahasannya. Nanti kalau ada yang nggak jelas, tanyakan. Oke, break sebentar ya, barang 3 menit. Nanti kita lanjutkan dengan bagaimana kalau dicatatnya tidak terpisah, tapi digabung. Yes. Oke. Ya, jadi saudara sekalian, nah, mohon maaf tadi lupa ya. Jadi intinya gitu. Nah, kalau digabung atau tidak terpisah dari penjualan reguler, maka berarti tidak ada consignment income di konsinyur dan tidak ada commission income di konsinyur. Nah, consignment income itu secara implisit ada di gross profit-nya konsinyur. Nah, commission income secara implisit ada di gross profit-nya konsinyi. Ya, karena ketika terjadi penjualan, ya dicatat sales biasa. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Nah, maka ya jurnalnya sedikit. Ya, oke, pertama, ketika digabung, ya, ketika terjadi pengiriman, nah, maka konsinyur tidak perlu memisahkan barang yang dikirim itu sebagai akun sendiri consignment out. Nah, gitu ya. Nah, dia sebetulnya memang barangnya fisiknya dikirim, tapi sebetulnya itu kan masih barangnya konsinyur. Ya, dan itu dianggap penjualan biasa. Ya, barang konsinyasi itu dianggap penjualan biasa. Makanya dia tidak perlu akun untuk mengakumulasi biaya terkait khusus barang konsinyasi. Ya, makanya dia tidak menciptakan akun apapun. Ini tidak ada jurnal. Ini juga tidak ada jurnal. Ya, oke. Jadi cuma dua-duanya cuma membuat jurnal memorandum, ya memori, pengingat aja. Nah berikutnya adalah ketika bayar biaya itu si konsinyur juga tidak mencatat. Kenapa? Nah karena di sini asumsinya breakout. Nah, jadi Pak kalau misalnya baru keluar ya jurnalnya begini berarti breakout pada cash. Nah, kalau baru dibayar.
Jurnalnya breakout pada cash. Ini kenapa tidak ada jurnal? Karena asumsinya ya biaya pengiriman itu ya itu sudah dicatat sebagai breakout dan itu biaya untuk semua pengiriman reguler. Nah, karena ini dianggap sebagai penjualan reguler, maka ya udah dia namanya tetap breakout. Kalau tadi breakout itu dikeluarkan. Ya. Nah, ini breakout ini dikeluarkan agar saldo breakout benar-benar untuk yang reguler. Makanya breakout yang terkait dengan konsinyasi dikeluarkan dari akun breakout. Itu karena asumsinya begitu. Itulah kenapa di sini tidak ada jurnal. Kenapa tidak ada jurnal? Karena asumsinya memang sudah dicatat breakout. Tapi kalau ini baru dibayar, ya di sini berarti di jurnal breakout pada cash. Ya, di sini tidak ada akun consignment out. Ya, di sini tidak ada jurnal. Oke, berikutnya. Nah, saat si konsinyasi mengeluarkan biaya, dia ini ya tidak ada akun consignment in, tapi dia membuat akun yang mirip. Apa akunnya? Ya, akun itu adalah namanya akun konsinyor. Ya, akun konsinyor itu terserah pakai nama konsinyor. Nah, kebetulan konsinyornya adalah PT Konita, yaitu Konita, gitu ya. Nah, ini untuk mencatat apa? Sama, untuk mencatat biaya-biaya yang bisa diganti. Nah, maka di sini ketika keluar biaya, cash di kredit, ya, nah, kemudian PT Konita itu di debit. Artinya ini menunjukkan bisa dipotong piutang terhadap PT Konita. Ini nanti bisa dipotongkan dari hasil penjualan. Nah, ketika berhasil melakukan penjualan, nah ini hati-hati. Nah, oke, bedanya gini. Ya, kalau tadi consignment in, ya consignment in itu di sini sebesar sales ya 850 tadi. Ya. Terus kemudian biaya yang dikeluarkan 25. Ya, terus komisi tadi 170. Oke ya. Nah, kalau dicatat digabung, ya, dia tidak pakai akun consignment in, tapi punya akun konsinyor. Ya, nama konsinyornya PT Konita. Pertama sama, dia dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan konsinyi dan bisa diganti. Nah, jurnalnya karena ini digabung dengan penjualan regulernya si konsinyi, maka ketika menjual dicatat sales. Nah, dicatat sales ya sebesar 850. Oke, ya, dicatat sales. Nah, tapi kalau dicatat sales itu berarti seakan-akan itu barangnya sendiri. Maka dari itu, ya, pada saat yang sama bersamaan dengan dijual, maka seakan-akan barang itu dibeli. Ya, maka dia akan mencatat purchase. Kayak kalau periodik. Ya, mencatat purchase. Nah, pertanyaannya adalah purchase-nya sebesar apa? Nah, nanti selisih sales dengan purchase itu gross profit. Nah, gross profit dari konsinyasi ya, gross profit itu adalah laba dari penjualan konsinyasi. Nah, padahal sesuai kesepakatan laba yang diperoleh oleh si konsinyi itu adalah komisi. Nah, komisinya berapa? Komisinya adalah sebesar 170. Nah, 20%. Maka ini, hati-hati ya, ini purchase itu akan dicatat sebesar hasil penjualan dikurangi komisi. Nah, dikurangi komisi. Agar apa? Agar nanti di laporan laba rugi, gross profit-nya itu sebesar komisi. Ya, sales-nya 850, purchase atau COGS-nya 680. Maka nanti selisihnya itu sebesar 170. Ya, gitu ya. Agar nanti, nah maka dari itu ini purchase dicatat berapa? Dicatat sebesar 850 dikurangi komisi 170. Maka di sini ya ini dikurangi purchase dicatat 680 agar nanti di laporan keuangan nah ini
Nah, ini dikurangi ini, itu kan gross profit. Ya, agar muncul gross profit di dalamnya, walaupun implisit tidak kelihatan, karena gabung dengan gross profit yang reguler, gitu ya, agar selisihnya itu 170 sebesar komisi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kreditnya sebesar apa? Sekedar sebesar 680. Nah, ini akan dikredit sebesar 680. Ya, 680. Nah, 680 itu sebetulnya apa? 680 itu sebetulnya ini. Ya. Gitu ya. Nah, 680 itu sebetulnya adalah hasil penjualan dikurangi komisi. Gitu. Nah, maka nanti saldonya itu sama, saldo PTG itu menunjukkan berapa yang harus disetor. Gitu ya. Nah, di sini hati-hati. Di sini tidak mengakui commission income. Kenapa? Karena commission income-nya itu nanti di laporan laba rugi secara implisit. Nah, 170 itu di laporan laba rugi. Itu. Nah, ini makanya ya, kita lihat, nah tidak ada pengakuan secara eksplisit commission income, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Gitu ya. Jadi, commission income-nya implisit di situ tadi, di laporan laba rugi nanti. Nah, berikutnya dibalas saat disetor. Nah, laporan ya tadi ini 680 ya. Ya, 680 itu sebetulnya ya sales dikurangi komisi. Ini 25 ya, maka saldonya adalah 655. Nah, inilah yang harus disetorkan. Ya, maka jurnalnya PT Konita ya gitu ya pada cash 655. Ya, setelah jurnal ini nanti saldonya 0. Nah, saldonya 0. Oke, nah, berikutnya ini. Nah, ini yang saudara pelajari waktu AKM. Ingat ya, kalau nggak salah di materi apa ya? Pengakuan pendapatan apa ya? Itu ada penjualan konsinyasi kan? Nah, mungkin kalau masih ingat itu ada di materi AKM. Nah, lapor. Ya, begitu lapor, oke, laku berapa? Laku semua. Berapa nilai penjualannya? 850. Nah, karena digabung dengan penjualan reguler, ya, maka si konsinyur itu mencatat sales 850. Ya, sales. Nah, ya, jadi penjualan konsinyasi ini ya, nanti gabung dengan sales penjualan yang reguler. Gitu. Nah, terus, oke, kamu store berapa? 655. Oke, dicatat cash 655. Ya, nanya, loh, kok cuma 655? Kamu pakai buat apa? Oh ya, saya potong 25. 25 apa? Ya, 25 itu biaya transportasi misalnya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau dipisah, itu di sini dicatat consignment out kan ya. Nah, karena ini digabung dengan penjualan-penjualan reguler yang lain, maka semua biaya-biaya itu ya itu dicatat sebagai expense. Ya, maka di sini dicatat break in. Ya, kalau biaya asuransi ya insurance expense. Nah, kalau biaya penyimpanan ya storage expense, gitu ya. Nah, oke, terus apain? Apa? Kamu potong lagi apa? Oh ya, ini walaupun ini mohon maaf ya, Pak, ini kan sekilas tidak ada pemotongan untuk komisi. Iya, tapi sebetulnya dia itu ngambil komisi. Ya, tapi secara implisit ngambil komisinya. Loh, dari mana, Pak? Perhatikan. Cash yang diterima dari penjualan 850. Ya. Tapi yang disetorkan berapa? 655. Ya kan? 655. Loh, kenapa yang disetorkan kok 655? Ya, dipotong 25 sama 170 komisi. Jadi sebetulnya itu substansinya, transaksinya sama kayak tadi. Ya, dia tetap dapat 170. Loh, Pak, tapi 170-nya kok nggak nongol ya angkanya? Nah, 170 itu nongolnya nanti di laporan laba rugi. Nah, selisih sales dengan purchase atau COGS. Gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya dipotong karena itu dapatnya 850, nyetornya tetap cuma 655. Jadi sebetulnya dipotong.
Ya, jadi sebetulnya tetap dia itu dapat komisi, tapi dia tidak mengakui sebagai commission income. Kenapa? Ya dia mengakui itu sebagai penjualan, sales, digabung dengan penjualan dia yang lain. Gitu. Nah, oke, berikutnya di sini ya si tidak terpisah. Oh, kebanyakan. Nah, itu ya. Jadi itu. Nah, ini. Nah, di sini mengakui commission expense. Ya, 170. Ya. Oh ya, kamu potong apa lagi? 170 sesuai kesepakatan. Nah, walaupun di situ dia tidak mencatat commission income. Tapi ya sebetulnya motong 170. Ya, maka di sini diakui commission expense. Nah, jadi semua biaya-biaya itu ya dicatat sebagai expense biasa. Karena penjualannya juga biasa. Ya, penjualannya juga biasa. Oke, baik saudara sekalian. Nah, ini saya tutup dulu ya. Oke, ini lebih cepat. Kelas kemarin nggak cukup untuk ini. Ya, Izin oke. bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan ada 2 metode, Pak. Kalau konsinyur pakai terpisah terus konsinyur pakai tidak terpisah itu boleh, Pak, atau sebaliknya? Gimana, Mas? Maaf. Kalau konsinyur pakai yang terpisah dan konsinyur tidak terpisah itu boleh atau enggak? Kalau secara substansi mungkin bisa, Pak, kalau di logika ini. Tapi boleh. Ya, boleh. Jangankan yang ini, Mas, yang ekstrim aja pernah belajar AKM kan? Leasing. Pak, bisa nggak lesor mencatat finance list, si leasing mencatat operating list? Bisa. Nah, masih ingat nggak? Bisa nggak si lesor mencatat operating, si leasing finance? Bisa. Akibatnya apa? Tahu nggak akibatnya? Akibatnya bisa saja ada barang, equipment, ya disewakan, tapi nggak ada yang nyatet equipment itu, ya kan? Nah, atau sebaliknya, dua-duanya nyatet. Nah, saudara tahu nggak ini? Di sini sebetulnya, gitu ya, atas penjualan yang sama, barang yang sama, ketika dua-duanya digabung, tahu nggak? Ada dua pihak yang mencatat sales, ya kan? Nah, ada dua pihak yang mencatat sales. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin nggak Pak? Nah, ini tadi ada ini kan ada begini ya Mas. Nah, bisa nggak konsinyornya mencatat terpisah? Ya, konsinyurnya tidak terpisah. Boleh. Karena itu tidak termasuk, itu kebijakan akuntansi masing-masing. Tidak termasuk dalam perjanjian gitu ya. Jadi nggak boleh pas perjanjian misalnya, oke, saya kan akuntansinya, saya catat terpisah nih. Kamu juga ya, gitu. Loh, mau ngatur sampai gitu. Tapi kalau memang harus diatur kayak gitu ya bisa aja karena kesepakatan. Tapi sih biasanya nggak sampai kayak gitu. Ya, gitu ya Mas ya, boleh. Ya, boleh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi nanti fokus belajarnya di ini nih. Ya. Ini. Ya, karena hampir semua soal tahun-tahun sebelumnya itu ya belum selesai dan terpisah. Ya, belum selesai dan terpisah. Oke. Nah, sedikit ini aja karena waktunya masih lumayan, ada 4 menit. Ada lagi yang main dulu nggak? Silakan. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan tadi dari contoh soal dan soal ujian tahun lalu, Ya. Komisinya itu 20% dari sales, Pak. Bisa nggak komisinya itu 20% dari margin keuntungan, Pak? Komisinya dari margin. Misalnya COGS-nya itu 700, salesnya 1000, berarti kan margin keuntungnya 300. Nah, 20% dari 300 itu, Pak. Bisa nggak? Oke, pertanyaannya gini. Apakah kalau seperti itu, berarti nanti semua penjualan harus disetorkan dulu. Ya. Ini sebentar, saya ini. Nah, ini. Ya, kok yang ini sih? Resume. Nah,
Oke, kalau seperti itu ya, maka berarti kalau berdasarkan margin keuntungan, pertama, apakah si konsinyi tahu berapa cost dari barang itu? Tidak, ya kan? Kan nggak mungkin ngasih tahu nih ya, ini tolong dijualkan. Ini tolong dijual 100. Kenapa? Ini costnya 90. Misalnya kayak gitu. Kamu sampai buka-bukaan begitu. Kalau sampai kamu jual di bawah 90, ini rugi ya misalnya kayak gitu. Ya, pokoknya udahlah, kamu jual 100. Nggak peduli. Nah, boleh tahu nggak itu costnya berapa misalnya. Nah, pertama itu. Jadi, ya kalau itu dilakukan bisa, ya, tapi berarti gini Mas. Nanti si konsinyi itu serahin dulu semua duitnya. Ya, baru setelah itu komisinya belakangan. Oke, nah, makasih konsinyi. Ini ya, ternyata setelah dihitung dari yang kamu jual itu dikurangi dengan semua biaya-biaya, itu marginnya segini. Ya, kan kesepakatan kita berdasarkan margin. Nah, ini ya komisimu ya. Wah, tapi itu bisa bikin berantem. Ya. Saya nggak percaya kosnya segitu. Kamu ngitung marginnya dari mana? Ini kosnya segini. Nggak mungkin kosnya segitu. Ini bisa bunuh-bunuhan. Ya, walaupun bisa, ya, tapi bisa aja Mas, secara ini bisa, walaupun secara praktik ya saya khawatir terjadi bunuh-bunuhan itu tadi. Ya Mas ya, bisa, ya bisa, berdasarkan margin ya, berarti, dan itu sebetulnya lebih ini sih, karena bisa saja ternyata apa, marginnya kecil gitu loh, ya bisa kan ternyata terjual segini, cost-nya ternyata gede kan. Kalau nanti komisinya berdasarkan hasil penjualan, Pak, bisa aja kalau berdasarkan nilai penjualan, itu nanti rugi Pak konsinyornya, gitu ya. Kenapa enggak marginnya? Bisa. Ya, tapi tentu saja itu benar-benar harus buka-bukaan, gitu ya. Ini costnya segini, ya itu tadi harus buka-bukaan. Karena kalau tidak, nanti begitu dikasih komisi, kok kecil amat ini? Kan penjualan saya gede. Iya, tapi kan costnya juga gede ini. Berantemlah masalah kosnya. Gitu ya Mas ya, bisa. Kalau dijawab bisa. Baik, Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, yang justru saudara harus ini ya, walaupun mungkin dosen sudah komitmen ya, karena nilai UTS-nya kurang dan memang menurut saya soalnya terlalu banyak juga waktunya ini. Ini kalau bisa ujiannya jangan susah-susah, gitu ya. Tapi buat jaga-jaga gini. Maksud saya gini, buat jaga-jaga, siapkan kemungkinan ya konsinyornya 1, konsinyinya 2. Ya, atau gitu ya, atau sebaliknya, konsinyornya 2, di soal itu ada 2 konsinyor dan ada 1 konsinyi. Itu bisa juga. Gitu ya. Maksudnya si konsinyor PTA mengkonsinyasikan barang ke toko X dan toko Y, misalnya kayak gitu. Ya, atau sebaliknya, ya, konsinyi A menerima barang konsinyasi dari Bata dan Levi's misalnya, gitu ya. Itu bisa juga, karena walaupun bertahun-tahun soal itu tidak ada, gitu ya, soal itu tidak ada. Contohnya pusat dan cabang, yang tahun lalu keluar cabangnya 3, gitu ya, cabangnya 3 tahun lalu itu. Karena kan kalau ilustrasi sama latihan cuma 2 tuh cabangnya. Tahun lalu dikeluarin 3 gitu ya. Coba kalau nanti dikeluarin 5. Sebetulnya sih kalau secara konsep saudara pasti tahu, tapi kadang-kadang semakin banyak data itu bikin bingungi. Ya, sama juga soal UTS yang apa? Transaksi mata uang asing itu sebetulnya sederhana. Tapi karena tabelnya banyak banget, ini yang dipakai yang mana gitu ya. Nah, itu jadinya mungkin bikin kacau gitu ya. Oke, ada lagi yang nanya? Silahkan, tapi pas ya, nggak apa-apa. Berarti nanti tolong yang apa digabung tapi belum selesai, ya nanti tolong dibaca sendiri ya untuk pengetahuan saja. Dugaan saya sih itu harusnya kalau waktunya ini gitu ya nggak cukup sih dosen-dosen itu menyampaikan sampai situ ya, walaupun ya jadi yang tidak terpisah digabung tapi tidak selesai gitu ya. Nah secara ini nanti bedanya cuma di sini dok, di terakhir ya, di terakhir kalau di sini tetap sama saya kayak biasa di si konsinyinya,
bedanya adalah di si konsinyornya. Ya, di konsinyornya. Ya, di konsinyornya dia harus melakukan adjustment saja terkait barang yang dalam konsinyasi. Itu aja sih. Oke, baik saudara sekalian, sudah pukul 13 lebih dikit. Sekali lagi, nanti tolong